yang kami pelajari boleh kami terapkan di gereja, dan terutama ya Tuhan, kami mengenal isi hati-Mu dari pelayanan worship leader ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kau berkati Pak James yang akan mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya. Selamat Paskah ya. Paskah baru hari Minggu kemarin. Bagaimana kebaktian Paskahnya? Bagus. Oke, malam ini saya beri topik untuk pemahaman tentang lagu. Jadi kita akan lebih mengenal lagu, kita akan melihat konsep dasar tentang lagu supaya mudah untuk dipakai di dalam kebaktian, penyembahan, pujian, maupun kesaksian apa saja. Yang saya berharap ini akan menolong sikap penyembahan kita kepada Tuhan jauh lebih baik. Oke, saya ada screen, saya pengen bagi ya. Saya dikasih izin ini ya. Sudah Pak, barusan. Oke. Oke. Jadi pemahaman tentang lagu pujian dan penyembahan. Ini konsep yang sangat mendasar baik untuk pemain musik, singers maupun pemimpin pujian maupun baik pemegang overhead projector atau sound system. Semua harus mengerti konsep ini supaya at least tahu dan mudah dipraktekkan baik dalam kelompok sel maupun di dalam kelompok lebih besar maupun dalam kebaktian yang bersifat formal. Ya, kita mulai dulu. Saya rasa sebagian pemain musik seharusnya tahu konsep dasar yang pertama ini. Jadi kita melihat bahwa konsep dasar yang pertama untuk mengenal kita harus tahu tentang nada dasar lagu. Nada dasar lagu itu penting karena berkenaan dengan range. Range itu batasan orang bernyanyi baik nada tinggi maupun nada rendah. Itu sebabnya si pemilik lagu yang menciptakan lagu itu lebih condong membuat nada dasar sesuai dengan karakter suara dia untuk dia bisa bernyanyi. Kalau dia pencipta lagu termasuk dengan penyanyi sendiri, misalnya Sidney Mohede. Sidney Mohede punya lagu karena dia ya cipta lagu dan dia bernyanyi, kadang-kadang itu nadanya ketinggian buat jemaat. Tapi karena dia range-nya lebar, jadi dia bisa juga rendah sekali dan bisa tinggi sekali. Karena dia cipta lagu, tapi dia juga penyanyi. Nah, berbeda dengan Jason. Mungkin tahu Jason ya. Jason punya lagu belakangan ini mungkin di Indonesia sangat ya booming lah, istilahnya viral kemana-mana dengan penyanyi-penyanyi baik wanita yang baru diangkat. Nah, dasar nyanyinya itu nada dasar dia itu bisa dinyanyikan oleh jemaat karena dia nadanya tidak setinggi Sidney Mohede dan nada bagian bawahnya tidak serendah Sidney Mohede. Tapi dua-dua bisa dinyanyikan. Nah, kadang-kadang kita perlu untuk merubah nada dasar itu tergantung gereja kita, jemaat kita, worship leader kita, ataupun kemampuan bermain musik dari pemain musik. Misalnya kadang-kadang ada pemain musik misalnya main gitar itu kalau main di nada dasar F, ya ini nada dasar F ya misalnya di sini, dia susah untuk menekan G-nya, F-nya itu karena posisinya begini terus. Jadi dia menghindari memakai F, dia memakai E karena jarak dari E ke F itu cuma turun setengah. Jadi bisa dimengerti. Nah, saya kasih contoh. Misalnya Anda bernyanyi dengan nada dasar F, ada satu lagu dengan nada dasar F. Tapi lagu ini ketinggian. Lagu ini ketinggian, nada F itu ketinggian buat beberapa song worship leader, tapi tidak untuk beberapa worship leader yang lain. Jadi
Yang perlu dilakukan adalah kita harus menurunkan nada dasar tersebut. Jadi saya kasih contoh adalah ambil ya, saya kasih contoh ini ya. Nada dasar ini yang kita pakai lagu, oke? Lagunya kita pakai dengan nada dasar F. Nah, lagu dengan nada dasar F kalau dinyanyikan ketinggian, maka di sebelah kiri dari F ini E, D, dan C itu artinya kita menurunkan nada dasar. Jadi E, jadi kita harus pergi di sini, jaraknya cuma setengah, atau ke D, atau ke C. Cuma kalau turunnya kejauhan, nanti bernyanyinya nggak enak. Jadi saya anjurkan itu, apakah itu dari kalau dia ketinggian itu turunkan ke E atau ke D. Ya, pemain musik pasti tahu semua ini. Hanya worship leader dan singer kadang-kadang kurang tahu ataupun yang pendukung yang lain. Nah, kalau dia kerendahan, ada satu lagu yang kerendahan, kita boleh naikkan itu ke G atau ke A. Ya, jadi ini yang harus dihafal, harus diingat. Jadi jangan cuma sembarang worship leader bilang, oh turuninnya kemana, dia di F, bilang turunin ke G. Nah itu artinya Anda nggak mengerti konsep ini C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, jadi ini pemahaman dasar. Kalau ada lagu yang bernyanyinya memang kerendahan di E, Anda boleh naikkan itu ke F karena bedanya sedikit sekali. Ya, cuma setengah. Nah, ini tolong diingat, pemain musik pasti ingat, tapi singers dan worship leader kadang-kadang nggak tahu kalau mereka nggak bisa memainkan alat musik atau yang lain. Kalau di cell group Anda main, Anda harus ingat ini, konsep ini. Kalau main di G ketinggian, turunnya kemana? Yang ada di sebelah kiri sini, ya. Jadi yang turun ke sini ini kiri semua, berarti itu turun. Yang naik dia ke atas sini. Oke. Saya terusin aja dulu ya. Ini rasanya konsep paling dasar yang tidak akan sulit untuk dimengerti. Tapi nanti kalau kurang mengerti nanti boleh tanya ya. Oke, yang kedua, jenis lagu. Ada 4 kategori. Bisa 3 kategori, bisa juga 4. Atau bisa 5, terserah. Ini versi saya. Jenis lagu itu saya bagi di saya setiap kali saya mau saya punya bank, punya buku lagu, saya bagi-bagi dalam formula saya untuk memudahkan saya mengerti lagu mana yang saya mau pakai. Dan saya banyak sekali dulu ya, waktu saya masih worship leader dulu. Nah, saya bagi jenis lagu itu dalam 4 bagian. Pertama itu pujian, kedua itu penyembahan, ya. Oh, sebentar ya, saya kasih view dulu supaya lebih jelas. Ya, ya pertama pujian, kemudian kedua penyembahan, ya. Ketiga itu deklarasi, keempat itu refleksi. Nah, deklarasi dan refleksi Anda mau digabung juga silakan, tapi sebenarnya konsep ini tidak baku-baku sekali karena kadang-kadang deklarasi, refleksi, pujian itu bisa digabung atau ke penyembahan bisa digabung. Artinya bisa tapi memudahkan kita sebagai worship leader, singers atau pemain musik supaya kita tahu tentang konsep ini. Ya, terus. Nah, kita mulai dari penyembahan. Kita mulai dari pujian. Jadi pujian itu, yang disebut dengan pujian, kita bisa mengenal lagu itu kalau dia pujian dari tempo yang pertama. Temponya itu dari sedang sampai cepat, ya, itu tempo. Jadi bisa, ya, atau sampai, ya, kurang lebih seperti dari tempo sedang sampai tempo cepat. Kita bisa kenali itu dari kita tutup mata, kita nggak mendengar liriknya, kita cuma dengar musiknya, beatnya, kita ini lagu pujian. Itu bisa dikenali dari situ. Tetapi kita harus tahu kontennya, isinya itu. Isi dari lagu itu kita harus kenali. Nah, itu yang saya sebut dengan
Oh, ini bisa kelihatan ya. Oke. Uh, jadi pernyataan pujian kita atau saya kepada Allah atau karyanya, ya. Ya, jadi kita menyatakan pujian kita kepada Allah, atau karya Dia, kepada Allah. Sorry, tulisannya agak-agak salah. Tapi ini misalnya gini, kita ingin nyanyikan pujian kita, lagu pujian kita. Nanti kita ambil contoh ya. Tapi saya untuk mengenal lagu pujian, kita kenal dari 2 poin ini aja dulu. Oke, dari 2 poin. Jadi lagu pujian yaitu satu pujian. Jadi kalau misalnya bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia, Engkau mulia, Engkau besar, dan temponya cepat, pasti itu lagu pujian, ya. Oke, saya teruskan. Kemudian lagu penyembahan. Lagu penyembahan itu kita bisa kenal dari temponya. Temponya itu bisa bersifat sedang sampai lambat. Jadi bisa sedang atau bisa, ya. Kedua, kita bisa kenali lagu penyembahan itu dari isinya, yaitu pernyataan kekaguman atau penyembahan kita atau saya kepada Allah atau karyanya. Ya, jadi lebih bersifat pernyataan saya kepada Allah. Jadi saya katakan, contoh saya taruh di situ, kau kusembah, lagunya mestinya sebab Engkaulah Tuhan. Jadi sebab Engkaulah Tuhan, ya mah. Kau kusembah, kau kusembah. Saya menyembah Dia, ya. In bahasa Inggris kan I extol you. Saya menyembah Dia. Bukan saya bilang ke orang lain, tapi saya sedang berbicara kepada Dia. Kami memuji. Jadi ini tadi saya, sekarang kami. Jadi bisa bersifat saya secara pribadi atau secara grup, kita menyatakan kegaguman kita, penyembahan kita kepada Allah. Kami memuji kebesaran-Mu, ya. Jadi ini lagu lebih bersifat penyembahan. Oke. Nah, penyembahan ini kita harus kenal bahwa ini menyatakan pernyataan saya secara langsung kepada Allah. Bukan saya ngomong ke orang lain, bukan saya ngomong kepada orang lain menyatakan bahwa Allah itu besar, bahwa Allah itu besar, dahsyat. Nah, ini saya ungkapkan seperti saya berbicara kepada Allah. Jadi lagu penyembahan itu langsung saya dengan Allah, ya. Kau ku sembah, ya, saya dengan Dia. Bukan orang lain yang saya omongin. Nanti saya berikan contoh. Terusin. Deklarasi. Nah, lagu deklarasi itu adalah lagu, ya, dari tempo kita bisa kenali dari sedang sampai cepat. Kemudian itu merupakan pernyataan kekaguman saya kepada Allah atau karyanya untuk mengingatkan sesama, untuk mengingatkan orang lain. Jadi saya nggak ngomong direct, nggak ngomong langsung kepada Allah, tapi saya mengingatkan atau meneguhkan mereka, meyakinkan mereka. Contohnya, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Ya, itu saya nggak ngomong kepada Allah, saya sedang ngomong kepada orang lain, meyakinkan mereka, menyatakan sesuatu kepada mereka. Allah kita heran dan besar, ya. Kemudian rayakan Yesus, rayakan. Ya, Dia bangkit. Saya sedang ngomong ke orang lain, meyakinkan orang lain. Bukan saya lagi ngomong, Engkau bangkit. Saya nggak ngomong direct, nggak ngomong langsung kepada Tuhan, tapi saya nyanyikan lagu ini untuk meyakinkan orang lain. Nah, ini bersifat deklarasi. Ya, ini yang disebut lagu yang bersifat deklarasi. Bisa sedang, bisa cepat. Oke. Yang keempat,
refleksi. Ah, refleksi ini ala kita heran yang besar yang lain lagi. Saya lupa nih saya. Tempo sedang terlambat. Pernyataan keagungan saya atau kita kepada Allah atau karenanya untuk mengingatkan sesama. Jadi sebentar ya, saya melihat ada chatting. Oh oke, nggak apa-apa. Ya, oh sorry. Nah, jadi refleksi ini bersifat sesuatu yang lagu yang bersifat temponya sedang kelambat, tetapi eh, hampir mirip dengan deklarasi, bukan ditujukan kepada Allah, tapi saya mengingatkan orang lain. Saya mengingatkan orang lain tentang Allah, tentang kebesarannya, tentang kemuliaannya. Nah, ini dimasukkan dengan refleksi. Ini penting sekali kalau kita punya list 4 lagu ini, kita bisa pakai untuk hal-hal tertentu. Tapi keempat grup ini, sorry, ini saya stop dulu share-nya ya. What's going on? Oh. Saya hang di sini. Ya. Saya sudah bantu stop share, Pak. Ya, thank you. Oke, jadi kita balik lagi jadi ke empat hal tadi. Sorry, panasan. Jadi 4 hal tadi kita harus ingat, kita buat list untuk menolong kita supaya kita bisa mengenal dari jenis-jenis lagu tersebut. Ya. Tapi keempat jenis lagu itu bukan bersifat artinya mutlak. Semua itu bisa dikombine. Contohnya lagu ini, glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, haleluya. Kita kategori lagu ini apa? Bisa pujian, ya. Kita bisa kategori lagu pujian. Tetapi begitu dengan kita merubah tempo, lagu pujian ini bisa jadi lagu penyembahan. Glory, glory, haleluya. Nah, oke. Jadi kita harus kenal ini untuk kita bisa mengadaptasi setiap situasi nanti di kedepannya kita bisa tahu bagaimana kita memimpin pujian lebih baik. Tapi kita harus kenali dulu dari hal dasar pemahaman kita tentang lagu, jenis lagu yang kita kategori. Kalau saya itu selalu bikin list begini, karena saya dulu memakai istilah Inggris. Setiap lagu pujian saya kasih kode lagu itu dalam buku saya P, ya. Setiap lagu penyembahan saya pakai kode W. W itu worship, W, ya. Kemudian setiap lagu deklarasi saya tetap pakai D, deklarasi. Refleksi saya pakai lagu R. Nah, kalau lagu kayak tadi, glory, glory, haleluya, saya pakai P plus W. Artinya, saya tahu lagu ini bisa pakai praise, tapi bisa pakai worship. Tapi ada lagu juga bisa pakai worship dan lagu bersifat refleksi. Jadi seperti ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Itu bisa refleksi, tapi bisa penyembahan. Di chorusnya kita bisa lebih pakai, di refnya kita bisa pakai itu sebagai lagu penyembahan. Kalau kita memakai cuma pakai ref, kita langsung janjimu seperti fajar pagi hari, ya. Kita langsung tahu ini langsung lagu bisa penyembahan, bisa lagu refleksi, ya. Jadi bisa dua. Satu lagu tidak mutlak hanya bersifat worship, penyembahan, pujian, deklarasi, atau refleksi. Oke. Saya terusin dulu ya. Saya share kembali yang saya ingin teruskan. Oke. Jadi tadi tentang
konsep dasar jenis lagu. Nah, sekarang kita kepada poin berikutnya, yaitu tema lagu dan dasar firman. Nah, sebagai worship leader, singers, pemain musik, semua orang yang terlibat di praise and worship team, kita harus tahu kenali setiap lagu. Contoh, lagu seperti rusa rindu sungaimu ya, kita tahu. Kita harus tahu dasar firmannya apa. Oh, ada di Mazmur 2 ayat yang kedua. Seperti rusa merindukan air sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sebaiknya baca, memahami, merenungkan satu perikop dari lagu dari ayat Mazmur 42 ini, supaya kita bisa membayangkan, menggambarkan ini isi lagunya tuh apa, ya. Nah, tema lagu itu kan kita bisa kenali dari apa? Oh, ini misalnya ini kerinduan saya terhadap Allah. Ini tema lagu seperti rusa rindu sungaimu, adalah tema lagunya adalah kerinduan saya kepada Allah. Kalau Anda worship leader, Anda tahu tema ini, Anda tahu dasar firman, begitu Anda nyanyi, Anda baca firman itu dengan sungguh-sungguh, kenali firman itu, merenungkan firman itu, menyanyikan lagu itu jauh lebih gampang daripada Anda seorang penyanyi artis nyanyikan lagu itu. Karena Anda keluar dari hati, pemahaman, dan pengenalan kita kepada Tuhan. Artis nyanyi karena penampilan mereka, karena suara mereka yang memang bagus. Tapi itu hanya bersifat sementara. Kalau kita bernyanyi dengan pengenalan kita pada Tuhan dan pengertian kita terhadap firman Tuhan, maka kita bernyanyi dengan apa? Dengan hati kita kepada Allah. Itu menyentuh hati manusia. Menyentuh, percaya aja. Itu sering kali terjadi. Saya ingat waktu saya pelayanan KKR di Kupang. Di Kupang, waduh, tahun berapa ya? Tahun 1900 something, bikin di lapangan Mapolda atau Kapolda, saya kurang tahu, itu di Kupang. Yang hadir 10-12 ribu orang, panggung begitu besar, sound systemnya kurang besar. Panggungnya besar, sound systemnya kurang besar, dan orang mungkin di belakang sana nggak kedengaran. Jadi caranya bagaimana orang berisik di belakang sana bisa kedengaran ke panggung waktu lagi mimpin pujian? Ya, caranya kita bernyanyi bukan lagi memusatkan pada, kalau orang datang kan cari artis nyanyi. Saya bukan artis. Orang lebih bagus dari suara saya jauh lebih banyak. Ada di Indonesia sih jangan tanya lah. Ada jutaan orang jauh lebih bagus dari saya bernyanyi. Tapi pada waktu kita datang menyembah Tuhan, ya, pada waktu kita menyembah Tuhan, saya ingat lagu kecaplah dan lihatlah. Mana sih ada orang KKR pakai nyanyi lagu itu? Mana ada orang KKR? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, nggak pernah ada orang nyanyi KKR lagu itu. Oh, ribuan orang. Tapi kalau kita bernyanyi dengan hati kita, pengenalan kita pada Tuhan, hadirat Allah pada waktu itu, lagu yang kita nyanyikan itu akan menyentuh hati manusia. Bukan menyentuh mata dan pikiran mereka, tapi menyentuh hati mereka. Itu sebabnya, mari setiap lagu, coba kita hayati semua lagu itu, kita cari tahu apa tema lagu tersebut, dan dasar firmannya apa. Kadang-kadang ada pencipta lagu juga nggak bisa cipta lagu. Bukan nggak cipta, sorry. Kurang tahu dasar firman. Justru salah, jangan dinyanyikan. Ya, justru salah aja. Ada orang suka nyanyi lagu begini sekarang. Lagu luar negeri ya, mungkin pernah dengar. Apa ya lagunya, saya lupa, sampai lupa tuh. Broken, Haleluya, Haleluya. Sebentar, sambil saya ingat-ingat. Itu lagunya. Oke, saya dapat lagunya. Mungkin bisa dengar nggak ya?
Nggak, nggak dengar, Pak. Iya, iya. Judulnya apa, Pak? Haleluya. Apa? eh Lagunya Haleluya, bahasa Inggris sih itu. Lagunya Haleluya, tetapi ditulis oleh Leonard Cohen. Bisa lihat nggak ya? Saya sharing di sini, saya matiin dulu nanti di sini ya. Oke, ini kalau Anda pernah dengar ini, hati-hati dengan lagu karena bisa terjebak bahwa itu bukan lagu rohani. Oke, saya sharing ya. Bisa nggak ya? Saya stop sharing dulu. Kemudian saya sharing lagi. Maaf, saya sharing YouTube supaya tahu dulu. Itu bahayanya. Kita cuma dengar melodinya bagus, tapi tidak mengenal isi dari lagu tersebut. Jadi, please, mohon worship leader, singers, ibu pendeta, bapak pendeta, gembala, pemimpin sel group, semua kita jangan asal nyanyi lagu. Cari lagu itu, cari dasar firmannya apa. Ya, oke. Kemudian saya terusin yang terakhir dulu. Eh, Ya, kalau tadi kita udah tahu dasar firman seperti rusa rindu semua, tema lagunya itu bicara tentang kerinduan saya, menggambarkan tentang kerinduan saya kepada Allah, sama seperti rusa merindukan air. Bayangkan, rusa haus cari air, dapat sungai, bagaimana lahapnya dia mau minum. Itu harus kita mengerti, dasar firmannya ada, baca itu. Yang keempat, saya akan bicara banyak, yaitu birama, yang 3/4, 4/4, 1/2 lah. Saya nggak bicara banyak, karena tidak semua punya dasar musik. Tapi kalau yang Anda ngerti, akan sangat baik. Contoh, lagu 3/4, lagu 4/4, kalau sering nyanyi medley, ya nggak bisa. Pemain drum akan bingung. Bagaimana memukul ya dari 4/4 dia pindah 3/4, mesti orang yang sangat pinter untuk merubah lagu 4/4 ke 3/4. Itu sebabnya saya abaikan dulu ini, tapi kurang lebih konsep dasar lagunya ini. Saya cukupkan dulu di sini. Saya ingin silakan ada yang bertanya sebelum kita bagi ruangan. Saya akan kasih guideline. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau bertanya. Ini ada yang beberapa nggak bisa hadir karena di Kalimantan lagi hujan lebat, Pak. Iya, tidak apa-apa. Direkamkan ini. Shalom Pak, selamat malam. Shalom Bapak. Silakan. Saya ini mau bertanya. Kita sering masuk ke pedalaman ya, sering mimpin, kadang jemaat kan, nggak semua jemaat kan punya pendidikan ya. Jadi Ya. sering kali jemaat kadang-kadang bikin lagu itu cuman asal-asal, yang penting pelayanan. Gimana Pak cara kita untuk memberitahu sama jemaat kalau seandainya praise and worship itu bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyian biasa, tetapi praise and worship itu adalah rasa cinta kita sama Tuhan, atau melambangkan isi hati kita sama Tuhan. Karena banyak sekali kalau di pedalaman kan nggak semua jemaat itu mengerti gitu Pak. Jadi kadang yang penting asal pelayanan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rani ya. Cara yang paling gampang untuk kita merubah apa yang sudah terjadi di gereja ataupun di tempat pelayanan kita harus dimulai bukan dari jemaat, dimulai dari pemimpin. Dimulai dari pemimpin. Kalau pendeta berubah, leadernya berubah, pemimpin yang lain. Kalau pendetanya kita bicara, dia mengerti. Makanya saya senang ada bapak pendeta, ada ibu pendeta di sini. Kalau bapak atau ibunya pendeta mengerti konsep tentang pujian penyembahan, dan mereka bicara dengan pemimpin pujian atau musik atau semua ini, diomongin, dibicarain, di training,
maka merubah jemaatnya itu gampang. Kan jemaat ikut pemimpin kan, bukan pemimpin ikut jemaat. Jadi cara satu-satunya adalah buat training seperti ini. Udah tahu, dibuat training kecil 2-3 orang, pemimpinnya aja dulu. Sampai mereka mengerti. Kalau masih kurang yakin, caranya begini. Aduh, saya di situ kadang-kadang kalau bicara tentang pujian nggak bisa diterima karena saya nggak bisa main musik lebih bagus dari orang di situ misalnya. Jadi kita minder. Pinjemlah dari gereja lain, pinjem dari gereja lain atau pos PI lain untuk mengajarkan hal tersebut supaya meyakinkan mereka. Cara ini akan, dan satu kali nggak mungkin langsung berubah, harus diulang 2 kali, 3 kali, dan mulai diajar praktek. Seperti kita mau praktek, kita harus praktek untuk bagaimana kita kasih contoh, bagaimana kita memimpin pujian penyembahan. Ambil orang luar dulu, bukan orang lain, dalam orang yang sudah mengerti konsep ini. Bawa mereka sekali-sekali dari tempat lain untuk melayani di situ. Itu cara yang pertama. Tapi kalau masuk pedalamannya 8 jam, kan nggak semua orang mau ikut. Ya, jadi ya yang jadi pemimpin Pak Rani yang harus mengajar mereka kalau bisa jauh lebih baik akan kalau melayani sendiri. Tapi kalau dapat pinjaman dari orang lain atau bawa orang dari kota ke pos PI, itu akan mempercepat mereka menerima kebenaran tentang pujian penyembahan. Saya rasa itu 2 hal yang paling bisa kita lakukan. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Rani, kalau di tempat pos PI itu suka ada ini nggak? Suka ada video atau YouTube atau begitu, ada nggak? Nggak ada Pak, soalnya saya Wow. pelayanan di daerah pedalaman sekali dan sempat pelayanan di aliran Injili Pak. Jadi Oke. kami pakai buku, jadi pakai buku NKI Pak. Ya, Ya, jadi saya sulit ngerti. kalau kita main musik itu nggak sesuai sama jemaat gitu, kadang berbeda. Ya. Kalau begitu, pilihan lagu-lagunya itu kan di lagu-lagu rohani yang dari buku itu tidak semua. Saya bilang kita boleh pakai, cuma kita bisa rubah. Sometimes kadang-kadang tempo itu kita rubah. Temponya kita rubah. Karena saya kan backgroundnya juga gereja masih Injili Minahasa di Manado. Pakai buku, terus pakai kidung jemaat, lagu rohani zaman dulu. Ada bukunya, ada partitur, ada notasinya seperti itu. Nah, kita bisa rubah lagu itu dengan cara kalau kita pakai gitar, main pakai gitar, kita bisa membuat lebih energik. Nambah aja temponya, tambahin. Akan jauh menolong. Kalau temponya cuma begini, dibikin begini lebih cepat dikit. Akan menolong mereka. Paling itu tambahannya. Oke Pak, terima kasih Pak untuk Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Sebelum, kalau enggak kita bagi kelompok. Erik, 5. Kedengaran nggak? Halo. Ya, kedengaran agak berisik tapi. Ya. Halo. Ini dari mana Pak ya? Dari mana ini? Jembatan 25. Oke, silakan Pak. Tadi kan Bapak bilang kita itu mencari lagu harus tahu tentang dasar-dasar firman Tuhannya, terus harus tahu isi lagunya apa gitu kan, supaya benar-benar itu dinyatakan kepada siapa gitu, sasaran lagunya tepat jadinya kan. Nah, seperti saya mau nanya lagu ini Pak, lagu Maria Sandi yang judulnya Mengampuni, pendengar kali ya, yang liriknya di rapnya itu yang ampunilah kami, ampuni, ya seperti itu Pak kira-kira. Di sini kan liriknya, ampunilah kami bisa mengampuni. Oh ya, nanti boleh Pak lihat mungkin di judulnya itu Mengampuni Pak. Ya. Gimana Pak lagu itu Pak? Sebenarnya nanti ini bisa dijawab di sesi berikutnya karena saya udah siapin contoh-contoh seperti ini ya. Saya udah siapin contoh-contoh untuk
lagu-lagu yang akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan kita. Jadi contohnya seperti ini ya. Nanti kita akan makanya dimulai dari grup yang kita punyai dulu. Mana ya ini ya? Oke. Nah, ini saya udah siapin nih contoh-contoh ini untuk memasukkan dia masuk jenis lagu apa. Tapi nggak hari ini, karena hari ini kita banyak mau bicara tentang yang tadi saya sudah bicarakan dalam grup. Ya, itu yang harus dikerjakan dalam grup. Kan udah pilih lagu sekarang kan semua. Nah, nanti dalam grup itu, saya stop aja dulu ini. Ya. Jadi pertanyaan tadi itu udah menyangkut di dalam grup. Nanti dibahas dalam grup, lagu yang sudah dipilih itu kategori jenisnya apa. Mau cari tahu dulu nih jenisnya apa dari 4 jenis tadi. Jadi terserah mau kasih nama pujian itu P, PS itu untuk penyembahan, sembah, kemudian deklarasi D atau R, kemudian cari tema-temanya itu dibicarakan dalam grup. Banyak ini, ya. Jadi jawabannya itu nanti boleh dilontarkan dulu di dalam grup, ditolong dulu oleh rekan grup untuk didiskusikan. Tadi Pak siapa yang nanya ya, sampai lupa saya. Pak Karno. Dari Pak Akian. Pak Karno, Pak. Iya. Jadi nanti itu dibicarakan dalam grup, Pak. Karena memang itu tujuan salah satu mau melatih kita mengenal lagu-lagu. Ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau saya punya waktu sisa 2 menit untuk kita mau bagi grup sudah ini. Oke. Saya rasa cukup dulu, nanti dibicarakan dalam grup. Nah, tujuan dalam grup tolong dibicarakan dari 10 lagu yang telah dibuat. Sekarang tolong ditanyain ke teman kalau mungkin kurang yakin, apakah itu pujian, apakah itu penyembahan, apakah deklarasi, apakah itu refleksi. Boleh gabung. Oke. Kedua, pertanyaannya kedua adalah tema lagunya itu apa? Ayat firmannya nggak perlu. Temanya apa dulu? Temanya apa? Oke. Yang ketiga, nada dasar yang dipakai dari lagu tersebut apa? Ya, udah ditulis kan? Udah ditulis. Kalau sudah ditulis nada dasar, tolong dicek kalau ada dalam grup itu lagu yang sama, beda nggak nada dasar yang dipakai? Oke. Ada pertanyaan nggak untuk pembagian grup, untuk dibicarakan dalam grup? Saya Pak lagi Pak. Ini kan kita satu orang 20 lagu. Nanti kita diskusinya itu kan satu kelompok. Itu berarti kalau kita 4 orang 80 lagu itu didiskusikan semua. Ya, betul sekali. Jadi gini, kalau 80 lagu kan nggak cukup. Sekarang caranya begini, kalau dalam satu grup ada 4 orang, ya, atau 8 orang, urutan lagu pertama, pujian itu apa? Dari satu orang yang pertama, ya. Kemudian dibahas itu P, W, atau apa. Jadi kan kalau 8 ada 8 lagu pujian, 8 lagu penyembahan yang sudah dipilih. Mungkin aja salah. Ternyata, oh salah, itu bukan lagu penyembahan, itu lagu apa. Nah, dikategorikan setiap orang kalau dia keburu ke urutan kedua, masuk ke urutan kedua. Ya, ngerti ya? Bahan ini dipakai terus loh, akan dipakai terus sampai kita mau bahas habis, sampai selesai soalnya. Jadi lagunya jangan dirubah-rubah, pakai lagu yang sama terus. Cukup jelas ya Pak? Ya. Ada grup terbesar nggak? Pak Erik, ada grup yang sini besar sekali nggak? Yang mungkin jembatan yang untuk yang per satu akun itu jembatan 25, Gobuma, sama itu Kalong Pak. Itu udah berapa orang mereka di sana? Tadi belum tahu Pak, soalnya di GBT Kalong baru nyala lampu. Ini yang di jembatan 25 ada 4 orang. Di Gobuma ada berapa orang? Termasuk Yanti sama Alfius.
Untuk sekarang tuh ada sekitar 5 orang gitu toh. Berarti 7. Kalau 5 oke, 5 oke. Tapi kalau sampai 10 mesti dibagi 2 ya, mesti dibagi 2. Tapi dibagi 2 nggak apa-apa, dibagi 2 grup jadi Goa Boma. Kalau sampai 10 orang tolong dibagi 2 supaya nggak terlalu lama. Tidak ada yang 10 harusnya, Pak. Grupnya apa yang harus ditulis apa kok? Yang tukang tulis grupnya. Oke, Pak. Saya boleh itu ya, Pak. Sekarang boleh untuk Ya, silakan. mulai masuk di dalam grup ya. Oke, saya akan memberikan informasi kepada semuanya. Saya sudah memilih peserta-peserta yang akan masuk dalam grup. Grup mana dan siapa itu sudah saya tentukan. Jadi nanti ada ketuanya, ada ketua-ketuanya yang akan menjadi pemimpin dalam grup tersebut, yang akan memimpin diskusi tersebut. Berapa menit, Pak, kira-kira? Ini udah 47. Kalau bisa keberatan nggak kalau lebih dari 20 menit, keberatan nggak? Maksimum. Paling kita tulis 20 menit aja, Pak ya, atau 15 Ya, 20 menit Pak. ya. Takutnya yang ada 6 orang nggak cukup itu. 20 menit, Pak ya. Ya, maksimum 20 menit. Kalau udah selesai balik ke grup, balik ke main room ini ya. Ya. Jadi saya sudah bagi. Jadi nanti ada ketua grupnya. Contoh, grup pertama itu ketuanya Ibu Janjan. Saya langsung tunjuk aja. Di dalamnya ada pesertanya nanti. Room kedua ada ketuanya Maria. Maria ketua room kedua. Nanti ada orang-orangnya juga di dalam. Yang ketiga itu adalah Gobuma. Gobuma ini adalah Yanti dengan Gobuma ya. Kalau Mak Cece nanti masuk ke room yang pertama. Room yang keempat itu adalah Tikalong. Tikalong ada 2, termasuk orang-orang di dalam gereja. Oke? Jadi saya akan langsung buka. Jadi jangan bingung, handphonenya tiba-tiba berubah sebentar, tidak perlu keluar. Nanti setelah waktunya selesai, dia akan otomatis keluar dari room tersebut. Jadi jangan bingung, oke? Karena hanya saya yang bisa untuk membuat roomnya itu kembali. Dan Pak James bisa memantau masuk room manapun nanti. Oke. Saya akan langsung lakukan sekarang. Yang tidak akan berpindah hanya yang ramai dalam satu tempat. Ya, oke. Silakan diskusi. Ini sudah masuk ke masing-masing, sudah masuk ya. Saya akan memindahkan Natalia Natal juga ke grup. Tunggu. Ini untuk Natalia Natal sebentar ya, karena yang terakhir masuk saya nggak tahu gimana caranya untuk memasukkan lagi. Oh ini ada. Natalia Natal masuk ke timnya Pak Edi ya, di Tikalong. Oke, Pak James juga boleh untuk berkunjung ke room-room yang ada. Iya. Silakan Pak. Biarin dulu mereka diskusi supaya kira-kira udah 5 menit saya masuk. Karena enggak, kalau yang tugas yang kemarin itu kan udah disuruh cari 10 lagu penyembahan sama 10 lagu sukacita. Rani mungkin Rani nyimak aja karena Rani baru ya Ran ya. Kamu nyimak baru dulu ya? Karena kamu baru ya Ran. Kamu baru, kamu nyimak aja. Jadi nanti Pak Jujur sama Ibu Francisca, Dela Sucin sama ada di sini tuh yang tinggal, pokoknya Rani nyimak aja dulu. Ya. Oke, siap. Oke. Jadi yang Pak Pendeta, Pak Jujur, Pak Pendeta, Bapak udah siapin lagunya? Kayaknya.
hang ya. Tapi Pak jujur buat harusnya, karena minggu lalu ada. Saya lihat ke grup selanjutnya dulu ya. Oke. Oke. Luar biasa. Diskusinya 20 menit. Saya nggak terasa ya. Saya akan kembalikan kepada Pak James. Kayak dikejar-kejar. Aduh. Oke, silakan, Pak. Oke, don't worry, nggak usah khawatir karena Halo Pak James. pakai terus-menerus, ya. Tadi keputus Pak, sampai jangan khawatir Pak. Sekarang kedengaran nggak? Cek, 1, 2, Yes. 3. Bisa Pak. Oke, jadi jangan khawatir, belum selesai karena kita akan pakai terus semua bahan ini sampai akhir dan kita akan bikin nanti terakhir kayak kita mau formulain dalam satu kebaktian nantinya. Sayangnya saya nggak ada di sana, jadi agak susah aja sedikit. Oke, jadi kita telah buat dulu daftar list yang kita bagi dalam penyembahan, refleks, deklarasi. Nah, tujuan apa? Kalau puji tim yang akan bantu. Pak. Pada waktu tertentu kita udah Suaranya putus-putus jadi ya Pak, nggak selancar tadi di awal Pak. Kenapa ya? Cek, 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Udah jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas sekarang. Jelas ya. Oke. Jadi tujuannya kita buat list ini untuk memudahkan kita memilih lagu nanti ke depan. Apalagi dan ada dasar yang belum kita bahas terus-menerus. Nah, saya kasih contoh. Kalau kita udah punya lagu, ada lagu penyembahan dan lagu refleksi, kita ada kategori itu. Lagu penyembahan itu dipakai sebelum biasanya orang menyembah Tuhan, untuk sebelum firman Tuhan. Tapi kalau dia lagu refleksi bisa dipakai sesudah orang menyampaikan firman Tuhan juga. Contohnya gini ya, kalau hanya lagu penyembahan atau lagu pengagungan, bagi Dia segala pujian, ya kita kategorin lagu penyembahan. Tapi ada lagu yang bersifat double, penyembahan dan refleksi. Misalnya Dia Tuhan, ya sudah bang. Tapi ini bisa refleksi, ya. Kita bersifat, sebenarnya ini lebih bersifat bukan saya langsung ke dia, lebih bersifat refleksi. Tapi orang bisa pakai ini dalam penyembahan. Nah, kapan kita pakai refleksi? Refleksi itu kita pakai kalau sesudah orang firman untuk altar call, untuk mendoakan orang lain. Jadi bisa pakai habis orang khotbah bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang besar, Dia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Main musik bisa Dia Tuhan, main pianonya, main gitarnya atau apa? Dia Tuhan, ya sambil pendetanya berdoa atau mendoakan orang banyak, atau bisa juga altar call. Jadi kalau kita mampu memilah lagu di dalam penyembahan dan refleksi, jadi untuk membedakan lagu penyembahan dan refleksi itu adalah gini, kalau itu statementnya berbicara saya kepada Allah,
automatically itu adalah penyembahan. Number one. Bisa bersifat refleksi? Bisa. Sangat bisa. Jadi cek, ada lagu yang bersifat refleksi dari kata-katanya yang ada di dalamnya. Ada lagu di verse apa bahasa Indonesia? Bait pertama, bait keduanya itu bersifat refleksi, tetapi di refrennya bersifat penyembahan. Tadi rasanya di grupnya, saya masuk ke grup siapa? Kalau nggak salah di Ibu Yan itu antara bingung membedakan antara lagu penyembahan dan lagu refleksi. Kadang-kadang di baitnya itu lagu penyembahan, lagu refleksi, tapi di chorusnya itu lagu penyembahan. Jadi ditulis dua-dua, tapi number one itu apa lebih sifat utamanya. Poin number one misalnya penyembahan, yang kedua refleksi atau sebaliknya. Jadi itu menolong kita. Saya kasih contoh tadi kayak glory, glory, haleluya. Itu pujian misalnya. Bisa, atau bisa juga refleksi, atau bisa juga deklarasi. Tapi itu juga bisa jadi penyembahan begitu kita ganti dengan tempo. Tujuannya apa? Kita tahu ini nanti list ini diperbanyak terus-menerus ke semua orang. Nanti pegang list ini, kalau list ini diperbanyak otomatis akan ingat nanti. Lihat, begitu mau pilih lagu kita tahu. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Saya sebelum ada pertanyaan nggak dari diskusi tadi, apa kesulitannya? Kami Pak mau nanya kelompok ya, kami. Silakan. Yang kami dari Gua Boma ya Pak, di ABK Gua Boma. Ya. Jadi kan waktu milih lagu bingung nentuin tema. Tapi kalau misalnya ada satu lagu tuh kita pilih 2 tema. Contohnya misalnya kayak lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Kita pilih 2 tema itu, yang pertama ucapan syukur sama deklarasi. Oke, mungkin beda antara jenis lagu dan tema itu berbeda. Jadi kalau jenis lagu itu kan pujian, penyembahan, deklarasi atau refleksi. Itu jenis lagu atau kategori lagu. Sedangkan tema itu jenis lagu kita boleh banyak, boleh lebih dari 1. Tema pun bisa lebih dari 1. Jadi nggak apa-apa. Jadi misalnya tentang iman, tentang apalagi pengharapan, tentang cinta atau kasih. Boleh kita taruh tema sebanyak-banyaknya yang kita nangkap. Makanya perlu diskusi. Kan si orang A ini bilang, oh itu lebih condong ke pengagungan. Oh lebih condong kepada kekuatan. Taruh kekuatan. Jadi dengan banyaknya kategori itu menolong kita untuk, kan ini berarti kita sudah mempersiapkan lagu-lagu kita nih sebenarnya. Dengan ada teman-teman ini diskusi, kita siapin lagu. Jadi nggak apa-apa lebih dari 1. Nggak ada masalah. Oke Pak, terima kasih. Terus yang kedua, ada lagu yang tadi Bapak jelaskan di awal, yang kayak kita tuh nggak ngajak, misalnya kan ada lagu yang kita yang WL, maksudnya kita tuh bukan kita yang membawa ke Tuhan, tapi memang lagu, kalau ini lagunya misalnya kan aku diberkati, aku dilimpahi. Nah, jadi kita bingung di situ Pak buat temanya Pak. Ya, kalau betul. Aku diberkati itu larinya kemana? Itu boleh dimasukkan dalam deklarasi atau pernyataan. Deklarasi, pernyataan. Jadi kayak kita, kau saudaraku, kau sahabatku. Itu kan lagu, masukin ke kategori situ. Atau mau masukin di refleksi, terserah. Jadi kan saya bilang nggak ada batasan deklarasi dan refleksi. Banyak orang suka digabung aja paling gampang. Kalau saya mau dipisahin supaya gampang. Refleksi saya pakai untuk altar call, untuk lagi doa. Saya pakai seperti untuk mengingatkan orang. Jadi kalau saya condong lagu yang tadi itu masukkan dalam deklarasi. Ya, jadi mulai jelas ya kenapa kita pilah-pilah ini. Jadi jangan takut salah, nggak ada yang salah. Bisa aja benar semua. Ini kan kita lagi saling menolong satu dengan yang lain. Oke Pak, terima kasih. Ya, silakan. Siapa lagi? Pak,
seberapa pentingnya ini untuk membagi-bagikan pujian yang kita naikkan ini untuk ibadah, Pak? Bagus sekali Ibu pertanyaannya. Kalau sekarang belum ada pentingnya, maksudnya tapi ini dasar. Kalau belajar ini satu kali belum ada pentingnya, tapi ini dasar untuk apa? Untuk supaya kita membawa jemaat kepada tingkat yang benar waktu penyembahan. Banyak sekali saya datang ke gereja, lagu refleksi, lagu yang tadi tuh, deklarasi untuk ngajak orang, tapi orang udah nyembah-nyembah Tuhan seolah-olah itu pernyataan saya kepada Tuhan. Padahal cuma karena temponya lambat, tapi konten kata-katanya itu bukan penyembahan kepada Tuhan. Saya lupa ya, mesti saya cari, minggu depan saya cari lagu contoh yang suka dipakai orang nyembah Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan penyembahan. Lagu lebih condong saya mengajak orang lain. Marilah apa-apa karena dia Tuhan itu. Nah, orang pikir yang namanya penyembahan adalah semua lagu lambat. Padahal bukan semua lagu lambat itu adalah penyembahan. Itu maksud saya. Itu yang pertama Ibu. Untuk membedakan worship leader, membawa jemaat pada tingkat sampai dia bisa berbicara kepada Tuhan langsung. Kau Allah yang besar, Allah yang agung. Bukan mari kita sembah dia karena dia Allah yang besar, Allah yang agung. Itu kan dua hal yang berbeda Ibu ya. Saya mendorong orang lain untuk menyembah, untuk menyatakan dia pada, tapi titik penyembahan itu kita harus bawa pada sampai setiap orang bisa berlutut menangis, saya menyembah Tuhan. I love you Lord, I love you. Saya mencintai Engkau. Itu yang maksud saya nanti ke depan. Jadi ini kalau kita sampai tahu mendefinisikan lagu, pemimpin pujian akan memakai lagu yang tepat berjenjang. Jadi jangan gini, jangan pilih lagu nanti gini. Sudah lagu menyembah, kemudian turun pada lagu statement deklarasi. Kayak tadi lagu yang tadi tuh yang dikasih contoh sama siapa? Yanti ya, Ibu Yanti tadi ya. Jadi orang udah hatinya udah mulai ke atas, mulai menyembah Tuhan, ini lagi ke bawah, ke horizontal. Padahal kalau bawa tingkatnya itu nanti pada sesi berikutnya, memilih di sesi pemilihan lagu itu tuh harus begini nih, harus naik sampai klimaks. Itu tujuannya Ibu, untuk ini bikin fondasi untuk supaya bisa tahu, kenal, kita akan naik dalam klimaks. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita tahu tema, dengan tahu pemilahan itu, maka kita akan mengerti bagaimana memilih lagu dengan satu tema yang jelas. Misalnya Jumat Agung. Temanya harusnya apa sih? Tentang pengorbanan. Kita udah punya stok, udah tahu, memudahkan kita untuk lagu pengorbanan. Ya, kedua, kalau tahu punya kunci dasar, nada dasar, kita memilih lagu tuh gampang. Jadi sometimes kadang-kadang ada gini Ibu, ada orang memilih lagu itu suka medley. Kalau dia nada dasarnya itu dari dia nyanyinya di F, kemudian lagu berikutnya dia mau medley itu dia biasanya nyanyinya ada di D, nah dia turun. Tapi kalau dia naik satu atau dia main di E, tinggal di ending dari lagu itu kita naikin ke F, maka pindah ke lagu berikutnya ke F, itu memudahkan orang untuk medley. Nah, tapi ini nggak bicarain sekarang, nanti. Tapi kita kenalin dulu dasar ini untuk supaya menolong kita punya konsep memilih lagu ke depan. Kurang lebih begitu, Ibu. Terima kasih, Pak. Tapi pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi? Oh, ada kok. Silakan Maria. Silakan. Oke, shalom Pak James. Shalom Ibu. Tadi kami di grup kewalahan tentang kunci dasar lagunya seperti apa. Itu kunci dasar kita sendiri pas masuk lagu atau memang kunci dasar lagunya tersebut gitu. Jadi kami kurang paham di situ tadi. Ya, Itu aja. nada dasar lagu itu sebaiknya kita tahu nada dasar asli, original dari si pencipta. Tapi kita boleh rubah kalau jemaat itu
saya nggak bisa contohin pianonya ya, mau bunyiin saya belum siap. Eh, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Mungkin perlu dihilangkan itunya Pak, Iya, background. saya punya backgroundnya. Saya baru pulang jadi rumahnya berantakan, jadi saya bilangin dulu. Oke, saya pakai ya. Bentar ya. Oh, kok nggak bunyi? Wah, sorry, not ready yet. Belum siap dulu. Jadi saya kasih contoh gitar karena saya baru pulang, jadi saya nggak bisa siap lagunya. Oke, bentar ya. Oh, oke. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, jadi kalau pilih lagu ya, ini range nada tertinggi di sini, ada pemain musik kan di situ ya. Nih, nada tertinggi di sini harusnya jemaat bisa nyanyi. Ya, nada tertinggi di sini nih. Ini harusnya bisa nyanyi. Di C yang kelima. Ya. Kalau saya masih bisa jemaat saya suruh nyanyi sampai ke sini. Tapi ini tergantung ya. Oke. Ya. Kalau singers saya mewajibkan di gereja saya itu harus nembak sampai nada E ini nih. Wajib. Kalau singer, tapi kan nggak harus di gereja sana. Ya, ini wajib. Tapi jemaat saya anjurkan sini kalau ada satu nada di sini, di D sini nggak apa-apa. Nah, jadi akan sangat bagus kalau itu dikondisikan dengan kondisi jemaat dan tentu dengan singers ini ya. Singers dari lokal gereja akan sangat menolong. Jadi nggak usah khawatir, original boleh kita ganti sendiri asalkan nada dasar. Tolong suruh gini, pemain keyboard, tolong dong pemain piano, ini nada tertingginya di mana, ada berapa notnya di mana tertinggi, nah itu akan nolong untuk nggak ketinggian. Kira-kira begitu. Siapa yang bertanya? Saya lupa lagi tadi. Maria. Ibu Makasih, Maria ya. Pak. Iya. Tapi udah ngerti ya, kurang lebih nada dasarnya. Udah ngerti. Tapi kita memang dari nada suara kita sama dikondisikan dengan jemaat gitu ya, Pak? Kalau singers kan, kalau di saya syaratnya singers itu nadanya harus sampai at least D yang tadi saya anjurin. Kalau ke jemaat itu ada satu not dalam satu lagu ada D nggak apa-apa. Tapi saya anjurin ya sampai C atau D satu. Tapi kalau udah ta 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 misalnya itu berkali-kali, waduh kasihan, apalagi ibu-ibu sangat tinggi itu, terlalu tinggi buat mereka. Ya kurang lebih begitu. Minta tolong pemain keyboard atau pemain gitar, minta tolong ini ketinggian nggak, dicek begitu. Makanya tujuan saya membuat nada dasar itu dari setiap grup. Nanti tolong saling sharing bahan yang sudah diskusi itu nanti, bukan sekarang masih mau dirubah-rubah supaya bisa menolong semua yang hadir di sini. Bahan yang sudah ada itu kita gabung semua supaya saling menolong. Begitu akhir dari training ini seluruh orang yang hadir sini punya bahan yang sudah ditolong oleh semua orang.
kurang lebih begitu. Jadi nada dasar bisa begini, C, D, E, bisa 3. Bisa juga D, E, F, bisa. Kita nggak tahu. Originalnya kita tulis nanti. Ya, kurang lebih begitu Ibu Maria. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita akan akhiri Pak ya. Ya, kalau tidak ada, minggu depan tolong lagu yang sama, karena saya akan mau lebih dalam lagi. Kita akan buat apa nanti. Jadi tolong lagu yang sama itu dibawa di dalam meeting kita. Kita akan lanjutkan, tapi akan dibuat nanti format untuk kita kebaktian nanti. Ya. Oke, saya rasa cukup. Mau akhiri dalam doa oleh siapa atau saya aja? Ya, silakan Pak. Nanti setelah doa jangan bubar dulu karena ada pengumuman. Silakan Pak untuk berdoa. Ya, terima kasih ya semua untuk pertemuan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam pertemuan kami, training ini. Tuhan bawa kami, tuntun kami supaya menjadi penyembah-penyembah yang benar, pemain-pemain musik yang cinta akan Tuhan, yang mau membangun mesbah Allah dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa Engkau mengeruniakan kekuatan, anugerah, dan karunia-karunia tambahkan atas kehidupan mereka. Berkati mereka, setiap kami yang hadir malam hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar di depan Tuhan, yang akan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, dan membawa jemaat-Mu semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Ya.